Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Faiz Slamet, masih dari Sumeneb, Madura, sahabat. Dan tetap saya bersama dengan Mas Baihaqi Alif. Baihaqi Alif, silahkan hadir ke channel Mas Baihaqi Alif. Ini banyak mengangkat kisah-kisah atau sejarah yang ada di Sumeneb ya. Ini mau kemana nih sekarang nih? Pertama kita ke museum dulu karena di sini banyak peninggalan raja-raja ataupun sultan waktu zaman dulu. Nanti setelah museum ini ke bagian selatan, Pendopo, bagian utara. Oke, Ya. oke, ini Masya Pertama Allah. di sini dulu karena ini ada yang menarik. Di sini ada Al-Quran terbesar. Oke, siap. Pokoknya sahabat, nanti kita ikuti. Tentunya jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Dan hadir juga ke channelnya Mas Alif Baihaqi Alif. Kebalik terus saya sahabat. Oh, ini Masya Allah. Pemerintah Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, UPTD, Museum dan Keraton, Jalan Gatong Royong. Oh, Gotong Royong. Insya Ini Allah. bagian sultan-sultan. Oh, nih, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bapak. Gimana kabarnya? Perkenalkan, saya Rian selaku pemandu di Museum Keraton Sumeneb. Oh, Masya Allah. Pak Rian, ini saya minta izin untuk video, gak apa-apa ya? Boleh, silakan. Dengan Siap. senang hati kita terbuka. Ah, Selama kita bisa bantu, kita akan bantu. Siap nih, Masya Allah sahabat. Kita katanya nanti akan dibimbing oleh Mas Rian ya untuk mengenal sejarah-sejarah tentang kota Sumeneb. Ini pertama apa ini? Ini merupakan foto mantan Bupati Sumeneb. Oh, dari Bupati- pertama. Dari pertama. Pertama ini kebetulan tidak ada tahunnya. Beliau ini memimpin Sumeneb, Bupati pertama namanya Raden Adipati Aryo Samadikun. Beliau menjabat pada tahun 1929. Sebelum merdeka berarti? Sebelum merdeka. Setelah berakhirnya Kerajaan Sumeneb. Kerajaan Sumeneb. Beralih ke Bupati. Jadi yang atas ini foto mantan Bupati. Bupati semua ya. Yang di bawahnya sekretaris daerah Sekwilda. Oh, oke, Dulu oke. Bupati dipanggil Kanjeng, sekretarisnya dipanggil Pati. Patih ya. Oke. Kalau yang meresmikan museum yaitu adalah Dr. Andes Abdurrahman ini. Oh, sejak yang sudah merdeka ini ya, berarti ya. Jadi Museum Keraton Sumeneb ini diresmikan oleh beliau pada tanggal 3 Maret 1965 di zaman kepemerintahan beliau. Masya Allah. Beliau yang pernah menjabat menjadi rektor di Gajah Mada dan beliau juga punya buku karangan Selayang Pandang Babat Madura. Yang selayang pandang itu ya. Masya Allah. Sebelum bupati yaitu raja. Oh, raja. Oh, ini kita lihat raja. Oh, ini ternyata ada yang sebelum bupati. Ini ternyata banyak pengunjung nih sahabat. Lagi foto-foto. Ini foto raja-rajanya. Yang Siap. makamnya beliau ada di Asta Tinggi. Raja Sultan. Sultan Pakunatan yang ada foto. Beliau ini pemimpin Sumeneb yang ke-32 dengan gelar Sultan Pakunatan. Beliau pula yang menemukan makamnya Syekh Yusuf yang di Telangor. Oh, di Sayyid Yusuf itu ya, Yusuf. Sayyid Yusuf. Yang menemukan beliau. Beliau ini pada tahun 1812 beliau pernah menerjemahkan sebuah prasasti yang berbahasa Sanskerta, diterjemahkan oleh beliau ke bahasa Inggris. Beliau ini dianugerahi gelar Doktor Honoris Causa tahun 1812 dan hadiah kereta kencana Mailor tersebut. Oke, nanti kita lihat keretanya. Ternyata orang Madura udah ada yang pinter sejak dulu ya. Siap. Jadi Mantap. beliau ini terkenal dengan raja sekaligus wali Allah. Wali Allah nih, Masya Allah nih sahabat. Oke, kita kemana nih lagi nih habis dari sini? Ini apa ini? Kalau ini masih banyak lagi mas. Masih banyak ya. Beliau ini adalah putra dari Pangeran Natakusuma atau Penembahan Sumolok. Penembahan Sumolok inilah yang membangun keraton. Pada tahun 1762 beliau mendirikan keraton, 1763 mendirikan Masjid Jami Sumeneb. Keratonnya masih ada. Nah, keratonnya satu-satunya keraton yang utuh di Jawa Timur hanya Keraton Sumeneb. Oke, nanti kita bisa lihat di sana ya. Siap. Nih Masya Allah sahabat nih. Kalau kakeknya orang tuanya lagi yang bintang biru, bintang hijau, yang ini bernama Bindoro Saud. Oh, ini berarti keturunan dari Bindoro Saud yang viral sahabat, yang waktu di dalam kandungan bisa berbicara ya. Jadi beliau ini Bindoro Saud adalah raja yang ke-31 yang dinikahi oleh ratu
beliau memang punya kelebihan sejak di dalam kandungan sudah bisa bersuara. Sejarahnya nanti saya jelaskan di rumah penyepetnya. Siap. Pokoknya ikuti terus nih sahabat, jangan skip ini. Nah, ini kalau mau mengacu pada daftar pemimpin Raja Sumeneb, kerajaan di Sumeneb, kepemerintahan di Sumeneb dimulai dari Arya Wiraraja. Ini dari yang pertama ya. Yang pertama, Arya Wiraraja ini yang membantu mendirikan kerajaan Mojopahit. Tanpa ada campur tangan Arya Wiraraja, kemungkinan besar Mojopahit tidak berdiri. Jadi ada peran serta orang Madura lah untuk Majapahit itu. Siap. Beliau Arya Wiraraja dulu kawasannya beliau meliputi Pulau Jawa di bagian timur, Tikanjuru dan Lamajang. Dulu Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso, Jember dan Lumajang masuk kawasan beliau di bawah naungan kepemerintahan beliau. Beliau dikenal dengan Madura tapal kuda. Makanya di sana bisa bahasa Madura kebanyakan. Karena memang dulu dihuni oleh orang Madura. Jadi orang Banyuwangi, orang Lumajang, Situbondo bisa bahasa Madura. Salah satu sejarahnya ini ya. Iya, salah satu sejarahnya beliau. Oke, siap. Baru tahu kan sampean kan? Baru tahu kan? Bukan karena migran aja ke sana. Tuh ternyata raja-raja dulu memang ke sana juga ya, balas menjadi tapal kuda. Madura tapal kuda. Ini apa ini? Kalau ini sarana pengadilan. Kalau masyarakat melakukan kesalahan, yang mengadili itu raja dan ratu. Kalau raja tidak ada, ratu yang mengadili. Ini kursinya yang mengadili, ini kursinya yang diadili. Oh, ini duduk di sini berarti ya tempat pengadilan. Siap. Dan ini sarana kotak berkas-berkasnya. Misalkan berkasnya terjadi contoh ya, terjadi pencurian ayamnya yang di sini. Oh gitu. Kalau pencurian sapi tidak mungkin sapi. Barang bukti lah kalau sekarang, barang bukti. Oke. Terus ini apa lagi nih? Oh, ini peninggalan-peninggalannya ya. Peninggalan semua. Ini kursi Eropa ini. Kursi Eropa ya. Kursi Eropa abad 18, motif gunungan namanya. Ini yang sering ada di film Gerak Sendiri kayak gini itu ya. Insya Allah ya. Itu ya. Ya itu dikasih tali. Oh, talinya itu yang susah dilihat oleh kamera, jadi kelihatan goyang sendiri. Siap, betul. Kita belajar sejarah biar santai, biar tidak terlalu serius ya kan, sambil ada hiburannya nih sahabat. Ini apa ini? Kalau ini pengantin lege, baju adat pengantin lege ini digunakan di pernikahan hari pertama. Oh, ini ciri khas Sumeneb ya, bukan Madura tapi khusus Sumeneb ya. Sumeneb, ya Madura juga. Iya Madura ya, pengantin lege. Soalnya saya Pamekasan nggak pernah ngelihat ini, berarti kayaknya nih khusus Sumeneb. Oke, ini lari ke sini, ini apa ini? Nah, kalau ini lambang kerajaan Sumeneb. Lambang kerajaan Sumeneb ini yang digunakan oleh lambang kerajaan di zaman dulu. Cuman sekarang karena kerajaan sudah tidak aktif, Kabupaten Sumeneb mengambil logo kuda terbang. Kuda terbang. Jadi lambang ininya tetap dipakai nggak, lambang mahkotanya ini? Mahkota sudah ada dipakai. Soalnya saya lihat kayak Real Madrid. Real Madrid lambangnya gini. Ini terjadi hubungan seperti ini, lambang seperti ini karena ada hubungan dengan VOC. Oh, kan bener kan? India Belanda, betul. Jadi dulu Sumeneb itu di bawah naungan Hindia Belanda. Portugis ya. Bukan Belanda ya. India Belanda. Siap. Mahkota ini tetap melambangkan kejayaan. Kuda terbang artinya tunduk dalam kepemerintahan. Jadi siapapun boleh tinggal di Sumeneb asalkan tunduk dalam aturan kepemerintahan. Mantap. Naga mengartikan putra bangsawan ada di bawah, jangan diinjak. Jadi harus dihargai sesama manusia. Meskipun beliau tidak punya, kita diwajibkan untuk menghargai. Mantap. Ada rumah di sini, ini rumah kerajaan memberikan perlindungan terhadap rakyat. Orang memegang perisai, memegang senjata, pegang. Kalau bicara jangan acuh tak acuh, jadi harus tegas. Siap. Bunga melambangkan perdamaian. Mantap. Jadi semua lambang ini mempunyai arti dan filosofis tersendiri. Masya Allah, pokoknya sahabat yang belum pernah ke Museum Sumeneb, nonton videonya Faiz Slamet sudah komplit penjelasannya. Ini lanjut lagi. Kemana ini? Apa ini? Sama ini. Ini pakaian kuda. Oh, pakaian kuda ya, pakaian kuda. Kereta. Kita intip-intip dikit aja, intip-intip. Ini pakaian kuda sahabat. Untuk waktu peperangan, atau waktu raja dulu naik kuda ini ya. Masih ada sampai sekarang. Ini sama
Ini kayaknya kursi-kursi keraton ya. Ini ranjang. Oke. Oh, ini lampu-lampu apa ya? Lampu. Ini lampu duduk namanya. Lampu duduk yang menggunakan pencahayaannya menggunakan bahan minyak lampu kelapa. Oh, bukan minyak gas, bukan. Bukan minyak gas, tapi sudah modern pakai minyak gas. Kalau dulu biasanya menggunakan minyak kelapa. Kelapa, minyak letek ya. Minyak kaltek kata orang Madura. Betul, betul. Minyak letek. Dan modelnya memang lampunya berduduk, bukan lampu gantung. Kalau lampu gantung yang itu. Siap. Dan saya yakin Mas, yang dulu pernah kebagian lampu kayak gini sekarang udah tua orangnya. Insya Allah, karena ya. ini sudah berusia lebih dari 100 tahun. Bahkan udah gak ada. Nah, ini yang unik sahabat nih. Kalau ini ranjang ini merupakan ranjang peninggalan Pangeran Natakusuma. Pangeran Natakusuma ini yang bangun keraton dan masjid, orang tua dari Sultan Pakunatan Masih berdiri tegak sampai sekarang ya. Berarti kayunya luar biasa nih. Ini bisa dilihat sahabat nih. Ya Allah, ukirannya ini. Sebenarnya ukiran ini merupakan doa. Doa ya. Doa. Jadi di sini ada dua wayang pernah diterjemahkan ini saya baru lihat nih. Nah, ini ada dua wayang. Yang pertama tidak memegang keris, yang kedua memegang keris. Iya. Jadi putra kedua dipersiapkan untuk menjadi seorang pemimpin. Ini ada mahkota di sini. Oh, kesini ya. Oh, ini mahkota. Iya. Oh, bener nih sahabat nih. Ini gambar mahkota nih. Yang mampu mensejahterakan rakyat. Ini ada burung filik, burung dewa kalau di Cina. Burung kesejahteraan. Siap. Jadi putra kedua itu didoakan agar menjadi seorang pemimpin yang mampu mensejahterakan rakyat. Ada burung hantu itu. Oh, ini burung hantu. Burung hantu digunakan ketika malam hari. Jadi ranjang ini digunakan ketika malam hari. Oh, kalau siang kan sama juga sebenarnya. Ya, tapi lebih manfaat malam hari ya. Ya, malam hari burung hantu aktif. Siap. Mencari mangsa, mencari makan. Tatapannya tajam. Kalau siang burung hantu tidak bisa lihat kan. Betul. Ini keretanya ya, kereta. Oh, ini yang hadiah itu ya. Yang hadiah dari kerajaan Inggris yang menyerahkan dulu Gubernur Raffles tahun 1812. Oh, ini bannya dari apa ini ya? Ini baja. Oh, baja ya. Ini aslinya. Ini besi loh sahabat, baja loh, bukan kayu loh. Ini baja ya ininya ya. Ininya baja. Lapisannya ini ya. Oh, ini kayu, ini lapisannya baja. Oke. Jadi kereta ini 60 ke 70% ini masih aslinya, sasis dan rodanya ini aslinya. Yang mengalami renovasi ini bagian bak dalam dan tempat kusir. Tempat duduknya dipercantik aja ya. Perbaiki pada tahun 1990 di zaman era. Era siapa? Di zaman era Bupati Bapak Sugondo tahun 1990 direnovasi di Jogja ini. Oh, sempat dibawa ke Jogja juga. Oke. Ini pakaian pengantin kaputren yang digunakan di pernikahan hari kedua. Oh, hari keduanya. Oh, jadi tiap sampai berapa hari sih kalau di sebenarnya sampai ada 3 hari 3 malam. Kalau menurut saya pribadi, dulu kan tidak ada mobil. Dulu kan pakai roda kereta kencana. Suatu contoh dari Jogja atau dari Semarang diundang untuk menghadiri pesta pernikahan di Keraton Sumeneb pakai kereta kencana. Kalau roda kereta kencana masuk ke jurang misalkan patah kan harus dibenahi. Betul. Jadi biar lama. Ketika sudah telat 1 hari itu disambut dengan pakaian adat yang kedua untuk menghormati tamu undangan yang jauh. Siap. Oh, ini ada lukisan atau apa ini? Ini lukisan penerjun pertama Mayor Abu Jamal sama Kapten Afiuddin. Terjun di Bandara Tunungjoyo Sumeneb dulu. Oh, Sumeneb ya? Sumeneb. Pada tanggal 20 Oktober tahun 1947. Siap. Namanya Mayor Abu Jamal sama Kapten Afiuddin. Dan ini yang paling viral sahabat, ini yang paling luar biasa kayaknya ini Al-Quran terbesar ya? Iya. Kalau menurut saya selama hidup masih belum pernah melihat Al-Quran lebih besar daripada Betul. Kemungkinan besar di daerah luar mungkin ada juga. Nggak ada. Saya belum sampai. Ya, saya ke Arab Saudi kalau yang berbentuk Al-Quran yang sebesar ini tidak ada. Ada juga sih, tapi bukan Al-Quran semacam pintu atau hiasan ya. Kalau ini Al-Quran ya, ini tulisan tangan ya? Ini tulisan tangan Al-Quran Al-Quran tulisan tangan, tapi Al-Quran ini baru ditulis tahun 2005. Waktu Sumeneb menjadi tuan rumah MTQ Jawa Timur. Oh, baru ini? Baru.
Ini sahabat nih bisa dilihat nih, panjangnya 4 meter, lebarnya 3 meter, beratnya 500 kg, ditulis tahun 2005. Oh, ini berarti karya baru ya? Baru. Yang lagi Sultan Abdurrahman di dalam. Yang ditulis Sultan Abdurrahman nanti di dalam. Di dalam ya. Oh, ini yang baru. Insyaallah. Ini pakai kertas apa ini? Kertasnya panoragan, Bapak. Kertas yang terbuat dari kulit kayu. Kalau tintanya spidol biasa. Tapi ini lengkap 30 juz ya? Lengkap 30 juz. Yang nulis ini Ibu Yanti orang Bluto, tapi menurut yang nulis ini adalah tim. Cuman tim, ketua timnya adalah Ibu Yanti. Ditulis dalam waktu 6 bulan, memiliki bobot berat 500 kg. 30 juz ditulis dalam 6 bulan. Tapi tim. Iya. Insyaallah nih sahabat, luar biasa, biar biasa. Ini kan selesai di museum. Sekarang kemana nih? Kita ke lokasi kedua, masih tinggal 4 lokasi lagi. Oh, masih 4 keraton sama pemandian putri. Siap. Ini sekarang ke keraton ya. Oh, ini keratonnya Mas ya? Ya, ini pintu gerbangnya untuk masuk keraton. Siap.